Salam saudara-saudara, mari kita bulatkan hati kita, kita akan memulai ibadah kita. Kita angkat pujian kita. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Allah. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Dengarkanlah hukum Tuhan yang diambil dari hukum kedua serta artinya. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi.
untuk disembah atau diturutin. Maksudnya, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan datu. Dan jangan yakin kepada benda-benda bermana. Demikian hukum Tuhan. Mari kita meminta kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus. Setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami, dengan perantara penghulu kami yang tunggal itu, anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus menjadi punyaku. Aku warisnya, aku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada minggu ini, yang diambil dari Wahyu 7, ayat 1 sampai dengan ayat 3. Wahyu pasal 7, ayat 1 sampai dengan ayat 3. Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi,
supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa material Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada 4 malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memateraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan warta gereja kita pada minggu ini. Warta Jemaat. Saudara yang terkasih, marilah kita mendengar warta jemaat Minggu 21 Juni 2020. Nama minggu hari ini, minggu kedua setelah Trinitatis. Topik minggu, panggilan memelihara ciptaan. Warta umum. 1. Anak lahir. Telah dikaruniakan Tuhan seorang putri di keluarga B. Siregar, Boru Sihotang, Jemaat Lunggu 3, pada hari Rabu 3 Juni 2020 di Rumah Sakit Umum Koja. Anak tersebut lahir dengan keadaan sehat, demikian juga orang tuanya. 2. Berita duka cita. Telah meninggal dunia Asnat Boru Sihombing, Jemaat Lunggu 2, alamat Komplek AL Dewa Kembar, umur 84 tahun, istri dari CH Hutasoid almarhum, pada hari Jumat 19 Juni 2020 pukul 1 WIB di Rumah Sakit Umum Koja, Jakarta Utara. Jenazah langsung diberangkatkan pada saat itu juga ke TPU Tangerang untuk proses pemakaman. Marilah kita bawa dalam doa supaya keluarga yang ditinggalkan diberi Tuhan ketabahan. 3. Yang berulang tahun.
Seluruh majelis jemaat gereja kita mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan dimulai sejak Minggu tanggal 21 Juni sampai Sabtu 27 Juni 2020 yang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati. Puji syukur kepada Tuhan karena hingga saat ini Jemaat HKBP Cilincing masih tetap dalam lindungan Tuhan. Kita juga diharapkan dapat mendukung rencana program tentang penerapan sistem new normal dari pemerintah supaya dapat terlaksana dengan baik. Demikian juga harapan kita semua, kiranya permasalahan pandemi virus corona yang terjadi saat ini dapat cepat pulih. Demikian warta jemaat minggu ini, kiranya Tuhanlah yang melipat gandakan seluruh berkat-Nya dan diberi kesehatan kepada kita semua. Amin. Kita bernyanyi. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan kepada kita pada minggu ini tertulis dalam kitab Imamat pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7, haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu, janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi, janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu, yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya, engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yaitu 7 kali 7 tahun. Sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50,
dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya, itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai. Dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel. Haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita, akhir-akhir ini kita hidup di masa di mana relasi atau hubungan kita dengan sesama semakin jauh. Apalagi penerapan dengan memakai istilah social distancing, di mana kita tidak dapat bertemu antara satu dengan lainnya. Dan hal ini dilakukan untuk mencegah terjadi penularan virus corona. Semua kegiatan diusahakan dikerjakan dari rumah. School from home, work from home. Walaupun sekarang pemerintah sudah mengizinkan bekerja dari kantor. Bahkan ada fasilitas antar makanan online, fasilitas belanja online. Hampir semua kegiatan dilakukan dari rumah. Ini dapat membuat hubungan kita dengan sesama semakin mengendor. Saya lebih senang memakai istilah physical distancing daripada dengan istilah social distancing. Karena menurut saya istilah physical distancing mengingatkan kita agar kita tetap menjaga jarak secara fisik, tetapi hubungan sosial kita, hubungan kita dengan sesama tetap terjalin secara utuh. Yang menjadi pertanyaannya kepada kita sekarang ini adalah bagaimana relasi kita dengan sesama sekarang ini? Apakah relasi kita masih terjalin secara utuh atau relasi kita sudah mulai mengendor? Manusia adalah makhluk sosial. Manusia membutuhkan relasi antara satu dengan lainnya. Karena memang manusia saling membutuhkan. Menurut Aristoteles, pada hakikatnya manusia adalah makhluk yang selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan manusia lainnya. Artinya manusia membutuhkan relasi. Inilah yang kita lihat di dalam firman Tuhan kepada kita pada hari ini. Relasi. Mungkin ada di antara kita yang bertanya, apa hubungan relasi dengan tahun Sabat dan tahun Yobel? Saudara yang terkasih, ketika saya membaca firman Tuhan kepada kita pada hari ini, Imamat 25 ayat 1 sampai 13, saya langsung teringat dengan penciptaan, di mana Tuhan mengkhususkan satu hari sebagai hari yang dikuduskan baginya. Tuhan menentukan Sabat. Sabat artinya berhenti atau beristirahat. Beristirahat yang dimaksudkan di sini adalah beristirahat dari setiap pekerjaan kita dan rutinitas kita dan memfokuskan diri kita kepada Sang Pencipta, membangun relasi dengan Tuhan kita. Ketika kita membangun relasi dengan Tuhan, maka pemulihan pasti terjadi. Inilah yang dapat kita lihat pada firman Tuhan hari ini. Allah memerintahkan kepada Israel bahwa pada tahun Sabat manusia tidak boleh mengelola tanahnya. Dan ketika itu dilakukan manusia, maka tanah memulihkan dirinya. Ketika bangsa Israel memfokuskan dirinya hanya kepada Tuhan, membangun relasi dengan Tuhan, Tuhan memulihkan tanah mereka. Tuhan memulihkan berkat kepada bangsa Israel yang menjadi sumber kehidupan mereka. Artinya relasi kita dengan Tuhan kita dapat memulihkan apapun keadaan kita sekarang ini.
Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, setiap kita butuh pemulihan. Mungkin ada yang butuh pemulihan karena keluarga yang sedang tidak harmonis. Mungkin ada yang membutuhkan pemulihan karena perekonomian keluarga yang sedang kritis. Mungkin ada yang membutuhkan pemulihan karena penyakit menahun yang dia derita. Dan banyak sekali pergumulan di dalam kehidupan yang harus kita hadapi. Bahkan dunia ini, sekarang ini, membutuhkan pemulihan karena pandemi yang sedang terjadi. Firman Tuhan mengingatkan kita, datanglah kepada Dia. Jalin relasi kepada Tuhan. Fokuskan hati, pikiran kita kepada Tuhan. Maka pemulihan itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan adalah jalan keluar dalam setiap pergumulan kita. Tuhan adalah sumber pemulihan bagi kita. Tahun Sabat mengajarkan, tinggalkanlah sejenak segala rutinitas kita. Bawalah pergumulan kita kepada Tuhan dan percayalah bahwa pemulihan pasti terjadi ketika kita membangun relasi kita dengan Tuhan kita. Oleh karena itu saudara, tahun Sabat juga mengajarkan agar kita tidak khawatir terhadap kehidupan ini. Bangsa Israel pada tahun Sabat dilarang bekerja dan hanya memfokuskan diri kepada Tuhan. Perintah ini mengajarkan kepada kita agar kita mempunyai kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Dia adalah pencipta segala sesuatu. Dia juga yang memelihara segala sesuatu. Oleh karena itu, janganlah khawatir dalam kehidupan ini. Dan percayalah hanya kepada Tuhan. Relasi yang indah dengan Tuhan akan membawa kita kepada kehidupan yang jauh sekali dari kekhawatiran. Permasalahannya adalah sering relasi kita dengan Tuhan tidak berjalan dengan baik. Karena kita disibukkan oleh dunia ini. Kita disibukkan oleh pekerjaan kita. Kita disibukkan oleh materi. Kita disibukkan oleh rutinitas kehidupan kita. Dan akhirnya kita tidak mempunyai waktu untuk membina relasi dengan Tuhan. Kita melupakan Tuhan karena setiap kesibukan kita. Sahabat mengingatkan, berikanlah waktumu untuk Tuhan. Berikanlah waktumu untuk membangun relasimu dengan Tuhan. Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ketika kita memfokuskan diri kita kepada Tuhan, ketika kita memberi waktu kita kepada Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan dan memberikan waktu kita hanya kepadanya, maka semuanya akan ditambahkan di dalam kehidupan kita. Tinggalkanlah sejenak segala rutinitasmu. Bangun relasimu dengan Tuhan. Berikanlah waktumu kepada Tuhan. Karena Tuhan memberikan segalanya kepada kita. Saudara yang terkasih, relasi kita kepada Tuhan akan memberikan pemulihan dan kekuatan kepada kita. Tetapi ingat, bahwa relasi kita dengan Tuhan itu seharusnya tercermin dengan relasi kita kepada sesama manusia. Sangatlah mustahil orang yang mengasihi Tuhan, dia tidak mampu mengasihi orang lain. Bahkan yang berseberangan dengan dia. Bahkan yang tidak sependapat dengan dia. Tahun Yobel mengajarkan kepada kita untuk membangun relasi kita dengan sesama. Relasi yang saling mengasihi, relasi yang memerdekakan. Tahun Yobel adalah tahun pembebasan. Di dalam tahun Yobel, Tuhan meminta bangsa Israel untuk membebaskan tanah dan sesama. Tanah dibebaskan dengan cara tidak dikelola. Sesama dibebaskan dengan cara yang menjadi budak dimerdekakan. Yang punya hutang, hutangnya dihapuskan. Dengan demikian, bangsa Israel sesungguhnya dibebaskan dari sifat memikirkan diri sendiri. Sifat tamak dan sifat egois.
Mengapa mereka perlu membebaskan tanah dan sesama? Sebab Tuhan sendiri telah membebaskan mereka dari perbudakan. Manusia modern cenderung dikuasai self-centered. Hanya memikirkan diri sendiri. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk bebas dari self-centered. Tuhan menghendaki kita menghayati kasih, pemeliharaan dan pembebasannya, sehingga kita juga bebas dari ego yang hanya memikirkan diri sendiri dan bersedia membebaskan sesama yang menderita. Terlebih pada masa pandemi ini, banyak sekali orang yang membutuhkan pembebasan. Banyak sekali orang yang membutuhkan pertolongan. Tahun Yobel mengajarkan kepada kita agar kita bertindak menjadi pembebas bagi sesama. Bertindak dan menolong orang yang membutuhkan. Pertanyakan dirimu sekarang. Apakah kita sudah menjadi pembebas, penolong, atau kita masih hanya memikirkan diri kita sendiri? Saudara yang terkasih, di dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kita mengenai relasi. Bangunlah relasi kita dengan Tuhan. Tinggalkanlah sejenak rutinitas kita dan fokuskan diri kita hanya kepada Tuhan. Dan percayalah, melalui relasi kita kepada Tuhan, kita menemukan pemulihan apapun pergumulan kehidupan kita. Dan itu pasti terjadi. Relasi kita kepada Tuhan akan membuat kita tidak ragu dan khawatir dalam menjalani kehidupan ini. Karena Dia adalah Tuhan yang menjaga kita, memelihara kehidupan kita, dan sumber segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Relasi kita dengan Tuhan akan tercermin melalui relasi kita dengan sesama. Janganlah kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Baiklah, mulai hari ini kita memperbaiki relasi kita dengan sesama. Jadilah pembebas dan penolong bagi saudaramu. Amin. Kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu mengucap syukur atas kasih karunia yang telah Kau berikan di dalam kehidupan kami. Pada hari ini Engkau telah memberikan firman-Mu kepada kami, mengingatkan kami agar kami membangun relasi kami dengan Engkau. Engkau mengajarkan kami melalui tahun Sabat dan tahun Yobel, di mana bangsa Israel harus memfokuskan diri mereka kepadamu dan tidak bekerja di dalam kehidupan mereka. Dan baiklah, kami bisa belajar dari bangsa Israel, di mana kami meninggalkan sejenak rutinitas kami, pekerjaan kami, apa yang kami lakukan di dalam kehidupan kami, dan memfokuskan diri kami hanya kepadamu. Karena kami percaya Tuhan, di dalam Engkau ada pemulihan, di dalam-Mu ada pemeliharaan. Bahkan Kau mengingatkan juga kepada kami agar kami membangun relasi kami dengan sesama, dengan menjadi pembebas di tengah-tengah dunia ini. Berkati kami Tuhan, berikanlah kami kekuatan dan hikmat yang daripada-Mu. Berkati setiap jemaat-Mu di HKBP Cilincing ini Tuhan. Berikan mereka sukacita, berikan mereka damai sejahtera yang hanya daripada-Mu. Berkati negara ini Tuhan, berkati para pemerintah, berkati semua orang di tengah-tengah negara ini dan berikan damai sejahtera yang daripada-Mu. Terlebih lagi Tuhan, jauhkanlah kami, bebaskanlah kami dari pandemi yang sedang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi. Tuhan ambil hidupku dan ku
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati.